Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teruntuk sahabat-sahabat Orum, channel Aura Umum di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Balik lagi dengan saya, Erwan, pemilik Aura Umum Channel, menyapa teman-teman semua di tempatnya masing-masing. Oke, kali ini saya balik lagi dengan tema part kedua, kelanjutan dari yang kemarin ya. Mumpung ada inspirasinya nih, lagi anget ya. Langsung aja akan saya sampaikan. Oke, jadi ya tentang apa? Makna di sebalik gerakan sholat dan manfaatnya untuk kehidupan part kedua. Oke, ya sebelumnya kita review dulu ya. Jadi ada 5 elemen atau 4 elemen yang terlihat di situ ya. Nah, ethernya di mana? Kan kalau kan ada 5 nih. Ada air, api, tanah, udara, terus ether. Ethernya itu ya di setiap bacaan itu tadi ya. Setiap kita berzikir-zikir dalam bacaan sholat itu bagiannya ether ya, atau roh. Ether itu roh sebenarnya. Oke, jadi roh yang mendasari atau mewadahi semua elemen gitu. Itu ether fungsinya. Ether itu diibaratkan ruang hampa udaranya angkasa atau langit gitu. Jadi begini, kita review lagi sebelum kita lanjut, kita review dulu. Jadi pertama, dari rukun sholat berdiri, bertakbir, baca al-fatihah ya kan, baca iftitah, fatihah, surah-surah ya. Itu zikirnya elemen api. Elemen api berzikir, kita zikiri elemen api supaya jinak, tidak liar, menjernihkan api menjadi api suci, api semangat, api iman, api tauhid, api keimanan pada Tuhan ya kan. Api pengetahuan juga ya. Jadi kalau mau cari pencerahan, sebenarnya dengan kita mengasah atau menjernihkan api diri kita, itu juga akan menjadi sumber pengetahuan dalam diri kita gitu. Yang selanjutnya next adalah ruku. Ruku itu angin udara. Angin atau udara ya. Ini kaitannya dengan arah hidup. Jadi kan kita itu hidup itu pasti punya arah ya, punya tujuan, dan juga mendatangkan atau ya mendatangkan rezeki ya kan. Jadi kan yang namanya arah mata angin itu ada 8 gitu ya. Nah, itu dengan kita melakukan ruku dengan khusyuk dan tumakninah akan memudahkan kita ya menemukan arah hidup, jalan hidup kita, tujuan hidup kita, dan membantu untuk mendatangkan kemudahan-kemudahan urusan ya, kemudahan-kemudahan rezeki dari 8 arah penjuru mata angin itu tadi. Oke. Kemudian ruku, lalu sujud ya. Sujud itu elemen air ya. Air itu adalah menjaga sirkulasi atau metabolisme kelangsungan hidup kita gitu. Jadi kan 70% diri kita ini kan air, badan kita ini air. Kaitannya dengan itu, dengan kesuburan ya, kesuburan, kelangsungan hidup, kesehatan. Nah, air nyambungnya atau koneksinya kemudian dengan unsur tanah ya. Sujud, kemudian duduk itu elemen tanah ya. Tanah dan air itu saling bersinkronisasi ya. Tanah itu kaitannya dengan aspek-aspek bendawi atau materi. Jadi kalau misalnya pengen kaya, nah ini nih saya buka rahasia. Bacaannya pengen kaya itu ada di ini loh. Duduk di antara dua sujud. Meskipun konotasi kaya ini kan tiap orang beda-beda ya. Pengalamannya beda-beda. Yang penting ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bisa menzikirkan tanah, elemen tanah dengan khusyuk ya, itu ibaratnya rezeki kita dalam aspek materi itu terjamin. Yang kaitannya dengan uang gitu-gitu kan. Nah, atau harta benda atau sandang pangan papan. Nah, itu bagiannya yang elemen tanah gitu. Itu kalau kita bisa menzikirkan dengan khusyuk, nah itu dia efeknya adalah itu tadi. Menjamin rezeki di aspek materi. Jadi kalau misalnya yang air tadi itu yang tentang kelangsungan hidup kita, menyangkut kesehatan ya kan, kebugaran. Nah, kalau yang tanah itu menjamin dari aspek materi kita gitu. Nah, kemudian apalagi? Nah, itu ya. Nah, ini kalau secara hakikat, oke. Kalau lebih mendalam secara makrifat ya, pada hakikatnya Allah lah yang menzikirkan tiap elemen itu. Jadi kan segala sesuatu itu awal dan akhir kan Allah ya. Jadi kan Allah itu yang maha awal ya, sekaligus maha akhir.
Maka Allah itulah yang sebenarnya menzikirkan dirinya sendiri. Ya, ini bahasan ma'rifat. Kalau misalnya bingung skip aja. Tapi yang ingin saya sampaikan secara ma'rifatnya begini. Allah itu menzikirkan dirinya sendiri. Berkaca, ini ibarat ya, bahasa tamsilan ibarat. Allah itu berkaca pada elemen air, zikirnya seperti itu. Berkaca pada elemen tanah, zikirnya seperti itu. Nah, itu kalau secara ma'rifatnya ngeliatnya seperti itu. Berkaca pada elemen api, zikirnya seperti itu, bacaan-bacaan sholat. Kemudian berkaca pada elemen tanah atau udara, zikirnya seperti itu. Begitu-begitu. Jadi sebenarnya ini adalah zikirnya Allah sendiri pada dirinya sendiri ketika bercermin pada tiap-tiap elemen. Yang kemudian secara hakikat syariatnya turun ke syariat, zikir itu seolah-olah diberikan kepada manusia atau hamba dalam memujinya. Nah, itu kalau secara ma'rifat. Secara hakikat adalah tentang maknawi, maksud tujuan dari fungsi-fungsi atau manfaat daripada tiap zikir itu tadi ya. Sudah diterangkan kan? Oke. Ya kan? Oke. Semoga bisa dipahami ya. Saya juga mencoba untuk menyederhanakan ya, karena ini ilmu yang tinggi sebenarnya, ilmu yang dalam. Jadi kalau salah nyampaikan ya bisa berabe nih kalau salah paham. Oke. Jadi oke. Pak, mungkin segini dulu ya. Pada hari ini saya siarannya ya, inspirasi yang ingin saya sampaikan itu segini dulu. Nanti kalau misalnya ada kelanjutannya akan saya posting lagi ya part 3-nya. Karena inspirasi itu memang selalu bisa berlanjut ya kan. Ya, begitulah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya. Kalau misalnya ini dirasa ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih.